Small listeners, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat mengikuti. Sembilan 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Sudah sampai di hari Rabu. Saatnya kita belajar lebih jauh tentang bagaimanakah pengelolaan keuangan dan pentingnya untuk bisa merencanakan segala hal yang berhubungan dengan finansial. Karena hari ini saya bersama dengan ketiga narasumber yang hadir di virtual meeting kami dalam program Smart Financial Wisdom membahas tentang evaluasi dan rencana perlindungan keluarga. Saya akan sapa terlebih dahulu Kepala Sekolah dari program Smart Financial Wisdom, ada Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daril, Pak Terima Teguh, kasih Mas waktunya Reza. Pak Eko. Dan tidak ketinggalan, ini sudah hadir Bapak, ya saya bilang wakil kepala sekolah juga boleh lah ya, Pak Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari, selamat pagi smart listener semuanya. Sehat ya Pak Teguh ya, thank you waktunya Pak Teguh. Dan tidak ketinggalan, kami hadirkan financial planner dan juga insurance expert. Nah, beliau ini selaku narasumber tamu kita, ada Pak Reza Karyanto atau yang akrab disapa Mas Reza. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, Pak Eko, Pak Teguh, dan juga para smart listener FM. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Saya nggak ingin berlama-lama di sesi pertama ini. Mungkin kita perlu tahu ya, kalau jelang akhir tahun, selain kita berusaha untuk memaksimalkan pencapaian target, juga akan menjadi waktunya untuk melakukan banyak sekali evaluasi. Nah, kita pernah bahas tentang evaluasi keuangan. Tapi pagi ini kita akan coba bahas lebih rigid dan juga detail tentang evaluasi serta perencanaan untuk perlindungan diri dan juga keluarga. Selain nanti Pak Eko, Pak Teguh, kami hadirkan pula Pak Reza Karyanto atau Mas Reza, yang beliau seorang financial planner, juga seorang insurance expert. Nah, mungkin saya mau ke Pak Eko dulu. Pak Eko, boleh disampaikan nggak kira-kira apa alasan pentingnya pagi hari ini kok kita bahas nih tentang perlindungan keluarga? Yang dimaksudnya itu seperti apa kira-kira secara spesifik ya Pak Eko? Silakan Pak Eko. Ya, Mas Daril, kita beberapa waktu yang lalu kita bahas evaluasi tentang tujuan-tujuan keuangan dan pencapaian ya, Mas Daril. Nah, sebetulnya financial planning atau personal finance itu intinya juga kita menyebutnya sebagai manajemen risiko keuangan. Ya, jadi selain kita berupaya untuk mencapai tujuan, maka ada aspek-aspek tentang perlindungan, ya, yang kadang-kadang ini banyak orang yang lupa gitu ya, bahwa sesuatu kejadian yang di luar dugaan itu bisa menimbulkan risiko finansial yang cukup besar, ya, sehingga boleh jadi kalau kita tidak memiliki manajemen risiko, itu tujuan-tujuan yang tadinya sudah apik ya diupayakan, tiba-tiba itu bablas semua. Dan itu sebetulnya kenapa juga kita bahas kali ini, dan saya ketemu dengan Mas Reza, ini mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu ya kita pernah ketemu ya. Dan lucunya begini Mas Daril, saya sedikit cerita ya, Mas Reza Mas Reza dan saya itu punya pengalaman yang sama. Ya, istri sakit dan kebetulan walaupun saya dulu ada asuransi dari kantor, tapi itu jauh tidak mencukupi. Nanti Mas Reza bisa punya cerita yang lain, dan makanya saya ngajak beliau, kebetulan nih kita baru aja bicara tentang evaluasi tujuan-tujuan keuangan dan pencapaian-pencapaiannya. Rasanya kita perlu juga mengevaluasi sejauh mana sih kita melakukan perlindungan diri, termasuk juga tahun depan kita juga akan bicara bagaimana merencanakan manajemen risiko ya, untuk kita memanfaatkan instrumen-instrumen yang kita bisa upayakan. Kira-kira gitu intronya Mas Daril. Baik. Itu elaborasi awalnya ya. Saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, singkat saja Pak Teguh, di 3 menit sebelum kita break di sesi pertama ini. Apa kira-kira definisi yang mungkin beda dari topik perlindungan keluarga yang dimaksudkan pada hari ini? Perencanaan keuangan sendiri. Karena perencanaan keuangan itu adalah memitigasi risiko. Oke. Risiko
bisa nyekolahin anak, ya pakai investasi, kita nabung. Risiko nggak bisa punya rumah, ya mungkin solusinya dengan KPR, misalkan gitu. Risiko terkait ketika terjadi musibah, ya pakai asuransi jiwa, misalkan gitu ya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran. Jadi ngomongin perlindungan itu bukan sekedar ngomongin tentang asuransi, bahkan investasi pun perlindungan untuk masa depan kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa mendatang. Anak sekolah kan risiko juga, sehingga kita harus berinvestasi supaya anak kita bisa sekolah di kemudian hari. Jadi semuanya kita ngomongin tentang perencanaan keuangan adalah mitigasi atas risiko-risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Begitu Mas Tere. Seberapa penting sebetulnya mitigasi itu, Pak Teguh? Kan kita tidak bisa pernah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan ya. Dan selaku ekspertis, bagaimana Pak Teguh bisa mengantisipasi hal ini sebagai sebuah bentuk mitigasinya, Pak Teguh? Oke, mitigasi itu kan intinya adalah kalau kita udah tahu, kita udah gampang banget menghadapinya. Justru karena nggak tahu itu kita harus mitigasi. Risiko itu apabila terjadi di kemudian hari pada diri kita, pada keluarga kita. Sehingga kita perlu lindungi keluarga kita dari musibah-musibah yang itu. Nah, mitigasinya adalah tergantung risiko apa yang mungkin kita hadapi di masa mendatang. Jika risiko itu di-cover dengan asuransi, maka mitigasinya dengan asuransi. Ketika risiko itu dimitigasi dengan berinvestasi, dengan menabung, maka itu yang harus kita lakukan juga. Ya, gitu Mas. Oke, baik. Ini Tanggung kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang kedua atau sesi berikutnya. Karena tadi saya mengutip statementnya Pak Eko bahwa ada kesamaan permasalahan atau trouble lah dalam keluarga. Yang ini ceritanya tuh hampir sama dengan apa yang dialami oleh Pak Eko. Dan juga nanti Mas Reza boleh menceritakan sedikit sebagai awalan tentang hal yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimanakah evaluasi dan rencana perlindungan keluarga. Baik, Smart kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin menyaksikan kami secara audiovisual atau Anda ingin berinteraksi, silakan di kolom chat yang sudah kami siapkan, tapi jangan lupa untuk like dan juga subscribe, biar kami terus bersemangat mengupload video-video di kanal YouTube Smart FM. Saat lagi kami lanjutkan di sesi yang kedua. Dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi di 0812 11 12 959. Saya Daryl Adam, Pak Eko Pratomo, dan juga Pak Muhammad Teguh serta Mas Reza Karyanto akan kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom,
serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian program Smart Financial Wisdom di edisi Rabu ini. Dan saya Daniel Adam bersama dengan Pak Eko Pratomo serta Pak Muhammad Teguh menghadirkan narasumber tamu kita Mas Reza Karyanto. Beliau adalah financial planner dan juga insurance expert. Nah, kalau bicara masalah evaluasi dan rencana perlindungan keluarga, memang nggak lepas dari asuransi. Kalau tadi di sesi pertama, Pak Eko sudah menjabarkan apa alasan pentingnya kita membahas tema ini, termasuk statement tambahan dari Pak Teguh. Saya minta perspektifnya Mas Reza. Mas Reza, mungkin secara kacamata dari seorang financial planner dan juga insurance expert, apa yang dimaksud dengan perlindungan keluarga dari pandangannya Mas Reza? Ya, kalau ngomongin perlindungan keluarga ya, konteksnya makanya sebenarnya ada yang ingin kita capai adalah ketenangan atau peace of mind ya, dari semua anggota keluarga dalam mereka tuh menjalani setiap aktivitas, kesibukan, yang tentunya pasti penuh resiko, tantangan untuk meraih tujuan keuangannya. Nah, dan menurut saya ini kenapa penting? Karena ya, jika terjadi resiko pada satu anggota keluarga yang mana belum memiliki perlindungan yang memadai misalkan, maka ada dampak finansial yang bisa dirasakan tidak hanya untuk satu orang itu, tapi untuk seluruh keluarga. Gitu. Dan ya keluarga di sini juga tidak terbatas pada keluarga inti saja, mungkin ada juga orang tua atau keluarga terdekat yang memang masih menjadi tanggungan kita. Nah, dan yang kedua yang penting kita sadari bahwa jika terjadi resiko pada kepala keluarga yang notabene juga pencari nafkah atau tulang punggung keluarga, maka ya keluarga itu akan berpotensi kehilangan pendapatan, tapi juga yang kita takutkan bisa terjadi adalah setiap hasil keringat, kerja keras dalam mengumpulkan aset-aset prestasi kita itu bisa hilang sekejap ya jika terjadi resiko yang tidak terduga tersebut. Jadi itulah mengapa saya meng-highlight pentingnya untuk kita tuh memiliki juga namanya perencanaan buat perlindungan keluarga. Oke, baik. Mas Reza, kan hari ini kita bahas masalah evaluasi dan juga rencana perlindungan keluarga ya. Tapi boleh nggak disampaikan yang mungkin perlu diketahui oleh smart listeners, bentuk resiko apa saja yang perlu dihadapi oleh sebuah keluarga? Dan ya sedikit tips lah untuk mengatasinya, Mas Reza. Oke. Resiko yang nanti saya jelaskan ini ada resiko yang bukan terkait investasi, tapi lebih kepada resiko kehidupan. Gitu ya. Dan saya mungkin bisa sederhananya kategorikan dalam 3. Yang pertama adalah risiko sakit, gitu ya. Sakit ini kan bisa karena terserang penyakit atau karena kecelakaan. Dan tingkat risikonya itu bisa beragam, mulai dari sakit yang ringan, yang hanya mungkin perlu rawat jalan, hingga nanti sakit yang berat, yang perlu rawat inap, pembedahan, bahkan nanti proses pemulihan yang bisa memakan waktu lama. Nah, jika disebabkan kecelakaan, tingkat risiko sakit juga bisa mulai dari yang ringan, tapi bisa juga sampai misalkan mengakibatkan cacat permanen, seperti kehilangan anggota tubuh, sehingga orang tersebut mungkin tidak dapat beraktivitas kembali secara normal. Nah, risiko sakit ini, ya seperti tadi yang sempat Mas Eko bilang, tidak pernah kita duga. Saat ini kita sehat ya Mas, tapi belum tentu besok. Kita juga masih ingat pengalaman kita pandemi lalu, bagaimana risiko sakit ini berdampak buruk terhadap keuangan. Nah, dan juga semakin berat kondisi sakit, itu juga pasti akan memakan biaya pengobatan dan perawatan semakin mahal. Bahkan kalau untuk sakit kritis, kita juga bisa, seseorang tuh bisa menghabiskan hingga ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, cara mengatasinya sebenarnya ada beberapa. Ya, resiko itu bisa ditanggung sendiri. Misalkan kita punya dana darurat, mungkin ini untuk penyakit-penyakit yang ringan. Tapi ada satu cara lagi adalah kita bisa mentransfer resiko itu ke pihak lain. Seperti BPJS Kesehatan ataupun perusahaan asuransi yang nanti kemudian akan bisa menanggung biaya pengobatan kita selama di rumah sakit jika terjadi resiko itu. Dan tentunya ini sesuai limit dan ketentuan produk asuransi yang kita pilih. Nah, itu resiko yang pertama, Mas. Resiko yang kita juga perlu antisipasi kalau memang untuk melakukan perencanaan perlindungan keluarga, juga yang kedua, yaitu resiko kalau kita sampai meninggal terlalu cepat. Ya, maksudnya terlalu cepat di sini adalah ketika seseorang itu lagi masih aktif, produktif, punya tanggungan, punya rencana, tujuan keuangan yang lagi disiapkan dan belum terselesaikan gitu. Namun keburu dipanggil Tuhan. Nah, ini tentunya juga dampaknya sangat berat dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan.
baik secara finansial tapi juga bisa mempengaruhi kualitas hidup ke depannya buat keluarga tersebut. Nah, tentunya apa yang perlu diantisipasi di sini adalah diperlukan suatu dana yang cukup ya, yang nanti sehingga bisa diwariskan, diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka sebenarnya bisa tetap hidup normal. Masa depan mereka tetap bisa tercapai kalau misalkan terjadi risiko tersebut. Nah, Betul, tapi masalahnya memang menyiapkan dana itu membutuhkan waktu. Nah, betul. sedangkan risiko bisa terjadi kapan aja. Nah, disinilah mungkin asuransi jiwa itu memang menjadi solusi yang baik untuk dipertimbangkan. Oke, Nah, baik, baik. itu Ya. resiko yang kedua. Satu lagi mungkin yang Oh, ada paling satu lagi. simpel, risiko kalau hidup kita terlalu lama. Itu juga bisa menjadi risiko dan kita perlu persiapkan makanya. Buat beberapa orang tadi meninggal terlalu cepat berisiko, tapi meninggal terlalu lama juga bisa berisiko. Nah, terlalu lama di sini tidak diukur dari usia, tapi bagaimana seseorang itu menjalankan kehidupannya di mana pada saat dia sudah tidak memiliki lagi dana pensiun yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka dan pada akhirnya harus menjadi beban keluarga. Nah, disinilah makanya peranan persiapkan dana pensiun itu juga sangat penting untuk bisa memiliki cash flow di masa tua kita pada saat sudah tidak produktif. Oke, baik, baik. Sebelum kita masuk ke pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya asuransi, saya minta komentar sedikit Pak Eko. Nanti Pak Teguh boleh menambahkan ya. Pak Eko, bagaimana Pak Eko? Mohon maaf Pak Eko, belajar dari apa yang pernah terjadi di kehidupan Pak Eko sendiri terkait dengan risiko-risiko tadi. Boleh mungkin disampaikan statement lanjutan dari Mas Reza? Ya, jadi betul Mas Daril. Sebetulnya yang namanya risiko itu kita keluar rumah mau bekerja aja sudah berhadapan dengan risiko gitu ya. Betul. Tapi kita memang dalam konteks finansial sebetulnya yang kita perlu lindungi itu adalah risiko terkait dampak finansialnya, Mas Daril. Jadi bukan kita memiliki instrumen untuk tidak sakit gitu atau tidak mati terlalu cepat gitu misalnya ya. Bukan itu, tetapi risiko finansial akibat dari kejadian yang tidak terduga. Nah, memang salah satu yang kalau tadi mungkin saya coba persingkat gitu ya. Satu yang ditanggung sendiri itu dana darurat, Mas Daril. Oke. Ya. Yang kedua risiko kematian. Ya. Itu kita biasanya dilakukan dengan instrumen produk asuransi. Oke. Kemudian risiko sakit. Ya. Kemudian risiko sakit juga ada dua nih, ada yang rawat inap, ada penyakit kritis, itu beda itu ya Mas Daril. Dan yang ketiga itu adalah risiko kerugian ya. Kita mungkin punya asuransi kendaraan ya, ada yang namanya total loss, ada yang namanya all risk segala macam, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Makanya penting banget sih kita memahami tentang risiko apa yang muncul sehingga tahu juga bagaimana kita memitigasinya. Ya. Nah, pengalaman saya memang Mas Daril itu mudah-mudahan tidak terjadi ya, walaupun saya punya tabungan ya dan ada asuransi. Asuransi juga itu memiliki limitasi ya. Makanya kita perlu melakukan evaluasi antara pertanggungan yang ingin diperoleh dengan kemampuan finansial membayar premi. Ya, itu juga akan menjadi bahasan bagaimana kita mempersiapkan perlindungan untuk keluarga. Oke, baik, baik, baik. Pak Teguh, silakan sedikit saja menambahkan. Udah lengkap itu apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Reza ya. Intinya memang ya risiko nggak ada yang kita tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang boleh kita lakukan hari ini adalah kita menyiapkannya jika itu terjadi ya. Termasuk tadi risiko nanti pada saat pensiun kita nggak punya duit ya investasi gitu kan. Jadi Mas Daril dan Smart Listener, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua risiko itu solusi asuransi juga enggak gitu kan. Tabungan, investasi juga bagian dari memitigasi risiko tersebut gitu. Oke, baik, baik. Ini tanggung kita mau lanjutkan ya di sesi yang ketiga ya. Tapi mungkin sebagai sebuah pemahaman dasar tentang pentingnya sebuah rencana perlindungan keluarga yang identik dengan asuransi, kayaknya kita perlu tahu juga nih bagaimanakah sebetulnya masyarakat Indonesia itu bisa lebih membentuk satu pemahaman terhadap produk-produk atau jenis-jenis dari asuransi. Nah, nanti kita minta sedianya Mas Reza untuk menjabarkan hal tersebut detail di sesi berikutnya. Oke, sebenarnya terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa komentar Anda masih kami tunggu. Bisa di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube
Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Sekalian mohon izin Anda untuk like dan juga subscribe ya, biar kita terus semangat memposting video-video yang edukatif di kanal YouTube Smart FM. Kami kembali setelah komersial break berikut ini. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan ketiga narasumber saya pada hari ini. Ada Pak Eko Pratomo, kemudian juga Bapak Muhammad Teguh, dan tamu ngobrol kita Mas Reza Karyanto selaku Financial Planner dan juga Insurance Expert. Kita masih bicara tentang evaluasi dan rencana perlindungan keluarga. Apalagi ini jelang akhir tahun ya, selain kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target dengan usaha-usahanya, tapi kita perlu juga melakukan bentuk evaluasi. Nah, ini evaluasi yang komprehensif yang tidak hanya berhubungan dengan pencapaian Anda di tempat kerja, tapi berhubungan pula dengan evaluasi keuangan dan cara memanajenya. Identik dengan resiko yang perlu kita hadapi, dan kita nggak pernah tahu nih, apa saja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau tadi dikatakan bahwa sebetulnya bentuk-bentuk untuk memitigasi resiko itu kan banyak ya. Satu di antaranya walaupun tidak melulu masalah asuransi, seperti disampaikan oleh Pak Teguh tadi, tapi paling tidak kan pemahamannya ini yang perlu kita lakukan. Karena biasanya masyarakat Indonesia itu kalau bicara masalah kesehatan, oh udah ikut asuransi belum? Bicara masalah kematian, oh udah ikut asuransi belum? Nah, ini masih jadi PR juga nih. Boleh nggak Mas Reza mungkin bisa sampaikan secara data atau mungkin secara audio saja, bagaimana sih bentuk dari pemahaman masyarakat di Indonesia? Apakah sudah cukup tentang mengerti asuransi atau jenis produk tertentu dari sebuah asuransi, Mas Reza? Bagaimana kira-kira? Ya, banyak orang merasa sudah memiliki asuransi, tapi mereka belum begitu memahami bahwa asuransi itu memiliki banyak jenis, dan beberapa jenis itu juga tujuannya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan asuransinya. Jadi sebelum seseorang itu menyatakan dirinya bahwa mereka sudah terlindungi, mereka sebenarnya penting untuk memahami kebutuhan asuransinya itu sebenarnya apa. Dan ini harus dilihat untuk masing-masing individu berdasarkan profilnya, gitu ya. Sebagai contoh, profil yang mungkin masih usianya single kayak gitu ya, mungkin memang belum ada tanggungan keluarga, tetapi jangan salah, mereka sebenarnya masih tetap punya tanggungan dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini jika terjadi resiko sakit ataupun tadi ya dia punya
hidup terlalu lama mungkin jadi beban orang lain gitu kan. Oleh sebab itu seseorang yang masih single pun sebenarnya masih memiliki kebutuhan untuk asuransi kesehatan buat dirinya sendiri kayak gitu ya. Ataupun tadi tabungan dan investasi untuk pensiunnya kelak sendiri. Tapi kalau untuk keluarga yang udah lebih muda atau punya keluarga yang beranggotakan lebih dari 2, nah pasti selain asuransi kesehatan yang perlu dimiliki bukan hanya untuk satu orang tapi untuk semua anggota keluarga, tentunya mereka juga punya kebutuhan yang lain seperti untuk dana pendidikan misalkan kayak gitu ya. Dan ini jika sudah rutin berinvestasi itu sudah bagus gitu ya. Nah, namun alangkah baiknya juga untuk bisa melindungi dirinya juga sebagai mencari nafkahnya dari resiko meninggal dunia atau sakit kritis, untuk menjaga nih dan memastikan bahwa nanti dana pendidikan buat anak-anak mereka itu tetap akan tersedia kelak apapun resiko yang terjadi dalam perjalanannya. Nah, kurang lebih pemahamannya seperti itu. Oke, baik. Berarti singkatnya, ada beberapa elemen asuransi utama yang perlu dimiliki. Apa saja Ya. mungkin? Contoh aja deh, bisa Oke. disebut. Yang pertama pastinya asuransi kesehatan ya. Dan ini asuransi yang paling umum sebenarnya. Namun bisa ada 3 jenis manfaat yang biasanya asuransi itu berikan. Ada 3 jenis. Yang pertama bisa bentuknya penggantian biaya rumah sakit, mau rawat inap, mau rawat jalan kayak gitu ya. Atau yang kedua mungkin sifatnya berupa santunan jika dirawat inap yang bentuknya harian, gitu ya. Atau bentuknya berupa santunan yang dibayarkan sekaligus jika terdiagnosa penyakit kritis. Ya. Nah, itu contohnya buat asuransi kesehatan. Nah, kalau untuk asuransi jiwa, yang kedua adalah asuransi jiwa. Nah, ini kan untuk memproteksi tadi ya, resiko kalau meninggal terlalu cepat di saat masih punya tanggung jawab yang lain-lainnya. Nah, ini produk-produknya biasanya juga punya jenisnya kurang lebih ada 2, kalau bisa saya kategorikan. Ada yang berjangka, di mana seseorang bisa memilih antara jangka waktu ya dari setahun atau 20 tahun, tergantung di usia mana yang mereka merasa ini usia yang produktif, yang benar-benar saya harus melindungi keluarga saya, gitu ya. Oke. Atau ada juga yang dia pengen masanya pertanggungannya hingga seumur hidup, sehingga itu nanti bisa menjadi dana warisan yang bisa diberikan juga buat keluarganya. Nah, itu konsep buat asuransi jiwa. Tapi yang ketiga, saya juga melihat dari fungsi utamanya memang juga ada asuransi yang bisa membantu buat proteksi pendapatan di masa depan. Nah, jadi ada juga beberapa asuransi yang menarik juga yang punya unsur tabungan, gitu. Ada pembayaran dana tunai di masa depan. Nah, ini namanya asuransi tradisional yang sifatnya dwiguna, gitu ya. Dan ada juga yang asuransi, kalau pasti Bapak Ibu sekarang dengar, adalah unit link, dan ini yang cukup sebenarnya punya unsur investasi di pasar modal. Dan kurang lebih itu, kalau bisa saya kategorikan secara sederhana, ada 3 jenis asuransi. Oke, gimana Pak Eko? Apakah pemahaman masyarakat Indonesia tentang 3 hal inilah yang mungkin dirasa penting itu sudah maksimal, Pak Eko, dari pandangannya Pak Eko sendiri? Ya, kalau kita lihat dari literasi survei OJK ya, Mas Daryl, industri asuransi memang lebih bagus dibandingkan dengan pasar modal, investasi ya. Tapi tetap pemilik asuransi itu masih sangat sedikit. Bahkan BPJS saja masih belum targetnya belum tercapai ya untuk melindungi semua masyarakat. Paling tidak masyarakat kita harus punya BPJS ya dari sisi kesehatan. Nah, kalau mau lebih tinggi pertanggungan untuk biaya-biaya rumah sakit yang mungkin juga tidak bisa di-cover oleh BPJS, memang kita punya asuransi kesehatan. Nah, saya melihatnya, Mas Daryl, banyak orang tahu asuransi, tetapi ketika dia membeli, ya dia tidak paham betul, ya dia tidak menghitung berapa sih sebetulnya kebutuhan yang tadi Mas Reza bilang. Ya mungkin orang sudah banyak yang sadar perlu asuransi kesehatan. Mereka yang punya tanggungan perlu asuransi jiwa. Ya, tapi apakah pernah menghitung ketika membeli asuransi itu pertanggungannya berapa sih gitu ya? Dan kalau pertanggungannya itu belum bisa dicapai karena kemampuan finansialnya belum mencukupi, artinya kan ketika kemampuan finansialnya setiap tahun makin tinggi, maka dia harus mengejar ya pertanggungan dari asuransi jiwa yang dimiliki. Nah, itu yang menurut saya pentingnya melakukan evaluasi yang dimulai dari memahami kebutuhan kita itu apa,
dan memahami yang dibeli, produk-produk yang dibeli itu kita juga harus paham. Nah, kemarin kan banyak kejadian ya, orang membeli unit link dan mereka tidak mengerti gitu. Ya, itu yang kenapa juga akhirnya ada peraturan-peraturan baru terkait dengan asuransi unit link, karena banyak orang beli hanya karena kenal dengan saudaranya sebagai penjual gitu ya, tapi tidak memahami esensi produk apa yang dia beli. Itu yang menjadi masalah dan harus kita bantu mereka untuk meningkatkan literasi terkait dengan perlindungan dan produk-produk asuransi. Oke, berarti masih banyak PR yang harus kita lakukan ya Pak Eko ya, secara masif ya, agar literasi dan juga edukasinya bisa mumpuni ya. Ya, betul. Oke, Pak Teguh, silakan Pak Teguh kalau ingin menambahkan dari 2 instrumen asuransi penting yang tadi disampaikan Mas Reza dan juga di-approve oleh Pak Eko. Ini saya masuk ke sisi financial planner ini. Bagaimana membagi keuangan per bulannya lah paling tidak lah, agar dua item ini bisa tercukupi pemenuhan gizinya dalam tanda petik ya untuk suntikan dananya. Oke. Mas Daryl, dalam membeli apapun kita harus tahu kebutuhan kita apa. Itu kata kuncinya. Termasuk dalam membeli produk-produk keuangan. Ya, Artinya, dalam hal membeli produk keuangan, kita tidak perlu over atau berlebihan dalam membeli keuangan, atau kita short, kurang dalam membeli produk-produk keuangan. Nah, misalkan, seorang yang sudah memiliki tanggungan, maka kebutuhan dia adalah memiliki asuransi jiwa. Karena kalau ada apa-apa dengan dia, maka akan berhenti pendapatan dia, karena misalkan wafat gitu ya, maka keluarga yang menjadi tanggungan kan akan berbahaya. Ya kan, maka tahu kebutuhannya berapa, maka dihitung seperti tadi Pak Eko sampaikan. Kebutuhan keluarga saya untuk hidup selama sekian tahun, misalkan sampai dengan saya pensiun itu kira-kira berapa sih? Artinya nilai ekonomi saya itu berapa untuk keluarga saya, kira-kira kan gitu. Maka itu bisa dihitung. Sehingga kalau orang belum memiliki tanggungan atau dia mau beli asuransi tapi dia nggak punya pendapatan, ya nggak perlu. Atau kita saking cintanya sama anak kita, asuransi jiwa nih ya, kita asuransikan jiwa anak kita, ya nggak perlu juga karena nggak ada kebutuhan untuk itu. Ngapain beli asuransi jiwa untuk anak kecil? Kalau ada apa-apa sama dia kan nggak ada risiko keuangan sama sekali, gitu kan? Nah, meskipun kadang-kadang ya dibeliin lah supaya kan murah, sayang anak. Apa hubungannya sayang anak sama itu? Itu over. Artinya membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan, ngapain? Nah, demikian pula asuransi kesehatan. Yes, asuransi kesehatan dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi bagi Anda yang sudah di-cover oleh kantor untuk asuransi kesehatan, ya bukan ngomongin penyakit kritis nih Pak Eko sama Pak Reza. Asuransi kesehatan sudah di-cover sama kantor, terus ditawari lagi asuransi kesehatannya, nilainya juga nggak gede-gede amat, kadang-kadang ya udah beli juga gitu. Padahal dia udah di-cover sama kantor, full cover gitu kan. Dan dia nyaman-nyaman untuk di kelas itu, misalkan itu. Maka nggak perlu beli asuransi kesehatan tambahan, kecuali kalau memang fasilitas yang dari kantornya kurang, maka Anda perlu asuransi tambahan, misalkan gitu ya. Nah itu baru perlu. Sehingga Anda harus tahu kebutuhan Anda. Sepatu Anda ukurannya 42 nih, misalkan gitu. Terus ditawari sebuah produk sepatu yang bagus banget, murah, tapi ukurannya cuma ada 35. Terus Anda beli gitu, ya enggak lah, orang nggak dipakai gitu. Nah, ini nih gambarnya. Sehingga membeli produk apapun harus cerdas sesuaikan ya. dengan kebutuhan. Tapi yang penting juga adalah kita tahu kebutuhan kita apa. Nah, itu Mas Adar. Baik. Kita break sebentar ya. Ini semakin mengkerucut bahasan kita. Tapi nanti di sesi ketiga sesi terakhir kita akan bahas tentang apa sih langkah-langkah yang Anda perlu lakukan untuk bisa merencanakan perlindungan diri dan juga keluarga. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, baik. Terima kasih sudah sampai di sesi yang terakhir. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Pak Muhammad Teguh, serta hadir Mas Reza Karyanto selaku Financial Planner dan juga Insurance Expert ya. Kita masih bahas evaluasi dan juga rencana perlindungan keluarga. Ini saya bilang semakin mengkerucut perbincangan kita di 1 jam ini, walaupun tidak pernah bisa maksimal waktunya. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Eko dan juga dikuatkan oleh Pak Teguh, bahkan ditambahkan informasi detailnya oleh Mas Reza, ternyata membuat kita bertanya, sebetulnya langkah-langkah untuk merencanakan perlindungan diri dan juga keluarga agar produk asuransi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan kita secara finansial itu bagaimana? Karena tadi kan Pak Teguh mengatakan bahwa ya kalau misalnya udah di cover dari kantor, nggak usah beli lagi asuransi kesehatan, dan begitu pula ragam asuransi yang lainnya. So, Mas Reza, untuk bisa menjelaskan lebih detail, apa step by step yang perlu dilakukan sama Smart Listeners agar perencanaan perlindungan diri sama keluarga itu sesuai dengan kemampuan finansial? Silakan Mas Reza. Ya, tadi mungkin sudah sedikit disinggung juga oleh Pak Eko dan juga Pak Teguh ya. Yang pertama pasti tadi penting buat kita mengidentifikasi kebutuhan asuransi kita. Masing-masing soal pribadi punya kebutuhan yang berbeda. Yang kita cek adalah pertanggungan seperti apa yang kita perlukan. Kesehatan, jiwa kah, ataupun pensiun kah tadi ya. Dan berapa nilai uang pertanggungannya. Nah, memang ada beberapa cara nih untuk bisa menghitungnya ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Tapi poinnya adalah kita perlu tahu dulu seberapa besar dan juga apa pertanggungan yang kita butuhkan dan untuk keluarga khususnya ya. Nah, yang kedua mungkin ya kita perlu evaluasi proteksi apa yang sudah kita miliki dulu sebelum kita membeli ya. Dan berapa limit manfaat yang kita miliki gitu. Saya yakin mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian atau pendengar sini yang sudah punya produk asuransi, tapi mungkin sudah lupa manfaatnya apa. Mungkin bisa dicek lagi buku polisnya mungkin yang lagi mungkin masih disimpan di lemari, dilihat lagi, baca lagi apa manfaat yang ada di sana. Nah gitu ya, dan berapa manfaatnya. Misalkan saya pernah beli asuransi kesehatan tapi sudah 10 tahun yang lalu. Nah, mungkin perlu dicek juga apakah limitnya sudah memadai dan juga sesuai nih dengan kondisi pengobatan, biaya pengobatan saat ini. Karena banyak sekali memang dalam 10 tahun pastinya terjadi banyak perubahan ya, gitu ya, dari biaya, dari inflasi dan juga apakah limitnya sudah mencukupi. Jika memang Bapak Ibu melihat ada sedikit gap di situ, nah mungkin bisa pertimbangan untuk upgrade dengan beli polis baru, misalkan seperti itu. Dari sisi limit manfaatnya dan juga produk yang dimiliki. Nah, ya tentunya kalau sudah dirasakan bahwa ada kekurangan dan perlu ditambahkan perlindungannya, tentunya selanjutnya adalah perlu berkonsultasi dengan financial planner juga atau advisor untuk mendiskusikan produk mana yang sesuai dan juga tentunya harus menjaga sesuai dengan anggaran agar keuangannya tetap sehat. Oke, ini kayaknya perlu sesi khusus untuk merancangkannya seperti apa ya. Iya. Mas Reza, terima kasih. Pak Eko, silakan Pak Eko. Mikrofonnya. Mungkin supaya dapat gambaran ya, Mas Daril, mengenai apa yang disebut dengan kebutuhan ya. Mungkin nanti Mas Reza bisa coba hitungkan saja. Contohnya untuk asuransi jiwa.
ya. Oke. Asuransi jiwa, seseorang masih punya tanggungan, anak-anak masih kecil gitu ya, penghasilannya katakanlah 10 juta lah sebulan misalnya, ya itu kira-kira berapa sih biaya, bukan biaya, yang pertama adalah besarnya pertanggungan itu Mas Daril. Jadi angka real yang Hmm. dibutuhkan itu jangan asal kita ditawari asuransi jiwa dengan Ya. pertanggungan 50 juta gitu ya. Itu kan jauh dari cukup ya. Jadi pertanggungan awal itu kita harus tahu. Yang kedua, preminya sebesar apa. Oke. Dan nanti pilihannya adalah apakah harus mengambil asuransi yang ada investasinya atau asuransi pertanggungan jiwa yang tradisional ya. Nah, itu akan menjadi step-step yang harus diikuti supaya akhirnya tuh kita membeli sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan proteksi yang diinginkan. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas Daril. Hitungannya tuh semua harus dihitung sampai besarnya pertanggungan yang diinginkan. Dan jangan lupa, Mas Daril, premi asuransi itu menjadi bagian dari pengeluaran rutin. Ya, jadi kalau kita punya budget, walaupun pembayarannya itu 1 tahun, ya, itu kita bisa cicil menjadi pos premi asuransi yang kita bisa cicil selama 12 bulan. Jadi akan lebih ringan. Ya. Ya. Kira-kira gitu, Mas Daril. Oke, baik. Ini pemahamannya cukup komprehensif ya, walaupun nanti keputusannya tetap di tangan sponsors ya, kira-kira bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan Anda dan juga jenis asuransi seperti apa yang dibutuhkan. Sekali lagi, kalau sudah ada ya nggak usah ditambahin. Oke, kita masuk di 3 menit terakhir. Boleh mungkin langsung konklusinya nanti saya rotasikan dulu ke Pak Teguh pertama, dilanjut ke Mas Reza dan juga di closing dengan Pak Eko. Silakan Mas Teguh. Pak Teguh. Jadi Mas Teguh tuh Pak Teguh. Oke, emang Mas Teguh juga nggak apa-apa kali Mas Daniel. Jadi pertama, kenali kebutuhan Anda akan proteksi. Oke. Tidak perlu membeli terlalu berlebihan atau malah kita membeli terlalu kurang. Nggak apa-apa terlalu kurang, tapi lama-kelamaan kita penuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwa Anda dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan hidup Anda di masa mendatang. Tujuan hidup Anda itu banyak, sehingga kalau ada risiko-risiko yang terjadi di tengah jalan, jangan sampai menghambat atau meminimalisir terjadinya risiko keuangan. Ini risikonya risiko keuangan. Benar-benar ngomongin tentang keuangannya doang, bukan risiko masalah sakitnya atau apa, risiko keuangannya. Sehingga risiko-risiko yang terjadi tidak bisa atau kita minimalisir supaya tidak menghambat tujuan-tujuan kita di masa mendatang yang lebih besar. Itu Mas Terit. Oke, Mas Reza silakan dari perspektif seorang insurance expert. Iya, mengenai produk asuransi ya, sebenarnya buat menurut saya adalah tentunya lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Itu pertama. Jadi mungkin nanti pada kesempatan berikutnya kalau nanti kita ada sesi lagi di Financial Wisdom, saya mungkin bisa memberikan sedikit kesaksian nih, bagaimana asuransi itu menyelamatkan keuangan keluarga saya, di mana saya sebenarnya nggak punya polis asuransi itu. Saya nggak tahu sebelumnya. Tapi karena tiba-tiba saya baru menyadari saya punya. Jadi ya kalau kita punya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun yang kedua, ya kita perlu juga menghitung kecukupan dari manfaat dari produk yang kita miliki, karena itu sebagai bagian dari proses evaluasi kita di perencanaan keuangan kita di akhir tahun. Itu salah satu. Jadi selain daripada bagaimana perkembangan target pencapaian kita untuk keuangan, tapi kita juga perlu mengukur bagaimana aset kita atau risiko kehidupan kita itu sudah terlindungi, seberapa besar sudah terlindungi gitu. Dan oleh sebab itu mengapa dalam perencanaan keuangan tentunya yang namanya investasi dan asuransi ini benar-benar saling melengkapi. Ya. Baik. Pak Eko, kita closing statement silakan 2 menit terakhir. Ya, yang pertama Mas Daril bicara risiko, ada risiko yang kita bisa tanggung sendiri. Contohnya dana darurat. Itu kita perlu punya. Dan risiko-risiko yang kita tahu di masa depan itu ada tenggang waktunya. Ya, sekolah anak, dana pensiun, itu kita tahu kapan jatuh temponya sehingga kita bisa persiapkan jauh-jauh hari. Nah, risiko yang harus dialihkan itu adalah risiko-risiko yang kita bisa menggunakan instrumen produk-produk asuransi. Ya, pada prinsipnya kalau menurut saya Mas Daril, asuransi itu adalah uang kecil membeli uang besar. Betul. Ya, artinya kita mengeluarkan premi untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu. Nah, kalau nanti nggak ada sesuatu bagaimana?
nggak apa-apa juga, alhamdulillah kan gitu ya. Ya. Jadi cara berpikir ketika kita membeli asuransi itu adalah satu, kita keluar uang ya, kalau terjadi apa-apa kita untung. Kalau tidak terjadi apa-apa, nggak apa-apa juga. Artinya kita selamat gitu ya. Jadi jangan pernah kecewa untuk memilih, tetapi memilih sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan membeli sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi pahami dulu, baru kita beli, Mas Daryl. Nah, itu penting tuh quotes kita hari ini. Pahami dulu, baru kita beri. Baik, Pak Eko, terima kasih kesediaan waktunya hari ini. Mas Reza, thank you. Mohon Suatu maaf. kehormatan buat saya. Terima kasih. Pak Teguh, terima kasih banyak ya sudah gabung sama kita. Dan semoga ini bermanfaat karena pentingnya untuk melakukan sebuah bentuk evaluasi atau pengambilan keputusan baru di tahun depan. Ini membuat kita sadar akan pentingnya keluarga dan juga diri untuk saling support ya. Membuat sebuah ekosistem agar semuanya itu bisa terlindungi. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Reza Karyanto. Smart Financial Wisdom. Smart way. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.